Halo, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membahas mengenai fraud demon dalam kaitannya dengan korupsi. Nah, fraud demon itu sebenarnya apa sih? Fraud demon itu fraud yang terjadinya itu bisa disebabkan karena adanya 4 hal. Yaitu yang pertama adalah peluang, yang kedua adanya kemampuan, kemudian yang ketiga karena adanya insentif, lalu yang terakhir karena rasionalisasi. Nah, apa saja sih sebenarnya keempat poin ini dalam fraud demon? Jadi penyebab fraud karena peluang, kemampuan, insentif, dan juga rasionalisasi. Namun terkadang penyebab terjadinya fraud, terutama dalam kaitannya dengan korupsi, itu bisa disebabkan karena salah satu atau kombinasi dari 4 hal ini. Mungkin bisa terjadi karena peluang saja, atau mungkin kemampuan saja, atau karena ada peluang dan juga ada kemampuan, atau mungkin karena memang kombinasi dari keempat poin ini. Jadi kombinasi keempatnya ini yang bisa menyebabkan atau munculnya korupsi. Misalkan kita ngomong mengenai peluang. Nah, kita ngomong mengenai peluang. Dalam fraud demon, peluang itu apa sih sebenarnya? Peluang itu ya berarti peluang atau kesempatan karena di dalam sistemnya itu terdapat kelemahan-kelemahan. Sehingga nanti dari kelemahan sistem itu bisa menyebabkan orang bisa melakukan fraud. Ini sistem. Jadi kelemahannya atau peluangnya itu muncul karena sistemnya itu punya kelemahan. Misalkan orang bisa korupsi karena dalam sistem itu pengendalian internalnya itu sangat lemah sehingga orang bisa melakukan korupsi. Contoh korupsi atau fraud yang sederhana yang sebenarnya itu fraud tapi sering tidak dianggap sebagai fraud. Misalnya ada seorang bendahara kelurahan, atau jangan sampai ke kelurahan, ke Pak RT aja. Misalkan ke Pak RT ada iuran warga sebesar Rp10.000. Nah, warga sudah membayar iuran itu kepada Pak RT. Nah, akhirnya Pak RT itu menyimpan banyak uang warga di situ. Dan karena Pak RT lagi butuh, Pak RT akhirnya ngambil uang simpanan warga itu atau iuran warga itu untuk keperluan pribadi Pak RT. Walaupun nanti akan dikembalikan uangnya, tapi tetap itu dihitung sebagai fraud. Kenapa? Karena karena Pak RT-nya pakai uang yang tidak seharusnya dia gunakan, atau meminjam dulu tapi tanpa persetujuan dari warga. Kenapa bisa seperti itu? Karena sistemnya yang lemah sehingga menyebabkan peluang ini karena sistemnya yang lemah. Itu beda. Jadi kalau iuran warga itu langsung disetor ke bank dan bank bisa mengambil kalau ada persetujuan misalkan dua pihak. Misal ada persetujuan RT dan bendahara RT, baru uangnya bisa digunakan, sehingga ini mempersempit ruang gerak atau memperkecil peluangnya untuk melakukan yang namanya korupsi atau fraud itu tadi. Nah, ini fraud karena adanya peluang. Jadi memang karena ada peluang sehingga dia melakukan fraud. Di perusahaan bisa enggak? Bisa. Di pemerintahan bisa enggak? Bisa. Di pemerintahan juga sistemnya masih banyak yang bolong-bolong sehingga banyak pihak yang mampu untuk melakukan fraud atau dalam tanda kutip di sini kaitannya dengan korupsi, sehingga banyak orang yang bisa melakukan korupsi karena ada peluang.
Atau yang kedua, yang pertama kan peluang, yang kedua karena apa? Karena ada kemampuan. Terjadinya fraud, korupsi itu terjadi karena ada kemampuan. Kemampuan apa ya? Kemampuan orang atau pihak dalam apa? Dalam mungkin memanipulasi atau mengakali sistemnya. Jadi ada orang yang mampu untuk mengakali atau memanipulasi dari sistem tersebut sehingga dia bisa melakukan fraud, terutama untuk kasus korupsi. Contohnya sangat banyak sekali. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam di buku-buku yang kalian pakai untuk latihan soal dan lain-lain, itu banyak kasus-kasus korupsi karena ada orang yang mampu untuk ini mengakali sistem atau menjebol sistem. Kalau sistemnya bagus maka susah untuk dilakukan fraud. Nah, misalkan kayak tadi Pak RT dan bendahara RT, uangnya disimpan di bank. Masih bisa dilakukan fraud atau enggak? Masih bisa dilakukan korupsi atau enggak? Bisa. Dengan catatan Pak RT bekerja sama dengan bendahara untuk ngambil uang di bank. Misalkan kayak gitu. Bisa. Tapi artinya apa? Artinya kalau Pak RT mau pakai uang bank harus ada persetujuan dari bendahara. Artinya kalau dia mau korupsi harus ngajak-ajak temennya kayak gitu biar dia bisa melakukan korupsi. Kan kalau sendiri dia tidak bisa. Artinya apa? Artinya si Pak RT ini bisa untuk mengakali sistemnya, yaitu dia ngajak bendaharanya. Itu ini bisa terjadi, bisa mungkin di perusahaan ataupun kasus-kasus di pemerintahan juga ada kasus-kasus yang mirip-mirip seperti ini. Tuh. Lalu bagaimana dengan insentif? Nah, alasan orang melakukan fraud atau melakukan korupsi ini melakukan korupsi ini, kenapa? Karena ada insentif, Ada insentif itu apa sih? Insentif itu apa yang akan didapatkan setelah berhasil melakukan fraud. Artinya apa? Artinya orang itu tergiur untuk melakukan korupsi ini karena apa? Karena ada insentif yang besar. Ada insentif yang besar. Insentifnya apa sih? Ya, kalau dia berhasil melakukan fraud, maka dia akan mendapatkan misalkan apa insentifnya? Banyak uang. Nah, kalau orang berhasil melakukan fraud, dia akan banyak uang. Kalau orang banyak uang itu kan berarti bebas beli mobil, rumah, liburan, beli tas, beli emas, bahkan beli perusahaan. Nah, dengan adanya insentif yang gede, maka orang akan berani untuk melakukan yang namanya korupsi. Kenapa? Karena insentifnya gede. Kalau dia berhasil korupsi, maka dia akan dapat uang yang gede. Yang gede itu bukan 1 juta, 2 juta, mungkin 1 M, 2 M, 3 M. Ya tergantung skala korupsinya. Nah, artinya misalkan korupsi dengan yang dikorupsi misalkan 2 miliar. Oh, berarti dia nanti akan dapat ya paling enggak 1,5 miliar atau 1 miliar. Nah, 1 miliar kan uang yang sangat banyak. Siapa sih orang yang enggak kepengen punya 1 miliar kayak gitu loh. Artinya dia melakukan fraud korupsi. Kenapa? Karena insentifnya itu begitu menggoda. Dia dapat kalau melakukan fraud, melakukan korupsi, dia dapat uang banyak. Dengan uang banyak itu dia bisa liburan, bisa beli tas mewah, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa beli macam-macam.
Mungkin bisa digunakan juga untuk modal usaha, bikin perusahaan, perusahaannya nanti bisa digunakan untuk tempat untuk mencuci uang. Nah, ini insentif. Lalu ada poin yang terakhir, ini yang ketiga ya. Poin yang keempat adalah rasionalisasi. Kenapa sih orang melakukan fraud, melakukan korupsi? Karena dari segi rasionalisasinya itu tuh masuk. Masuk tuh artinya gimana? Artinya dari segi rasionalisasinya dianggap bahwa itu dia anggap bahwa dia sudah membandingkan antara resiko dengan insentifnya. Nah ini, dia sudah membandingkan resiko dengan insentif. Misal gini, dia korupsi. Korupsinya berapa? Mungkin korupsinya sekitar 12M. Berarti apa? Insentifnya senilai 12M. Ini ya, insentifnya senilai 12M. Lalu dirasionalisasikan, kalau insentif 12M, nanti kalau tertangkap, apa yang dilakukan? Tertangkap itu nanti akan dilakukan apa? Dihukum. Hukum berapa? Ya paling enggak 4 tahun. Nah kalau dia korupsi 12M kemudian dihukum 4 tahun, artinya 1 tahun dia dapat 3M. Ini namanya rasionalisasi. Sekarang kerja apa yang bisa 1 tahun bisa dapat 3M? Itu rasionalisasi menurut pelaku dari korupsi. Kalau ketangkap, kalau nggak ketangkap, ya berarti dapat uang 12M. Dapat uang segini. Dapat uang segini nih, 12M. Dapat uang segitu. Ini rasionalisasi. Atau mungkin ada rasionalisasi yang kedua. Rasionalisasi yang kedua itu menganggap tindakannya wajar dilakukan. Artinya apa? Artinya misalkan Pak RT tadi, kita paling gampang contohnya adalah ke Pak RT tadi. Pak RT tadi ngambil uang dari iuran warga. RT ngambil uang iuran warga, bukan ngambil, sebenarnya pakai dulu uang iuran warga senilai mungkin yang diambil 1 juta atau yang dipakai dulu 1 juta karena pada waktu itu Pak RT-nya belum gajian dan dia ada kebutuhan mendadak sebesar 1 juta. Jadi dia pakai dulu uang warga. Rasionalisasi dari si Pak RT ini ya, rasionalisasi dari Pak RT ini apa? Saya pakai dulu uangnya senilai 1 juta. Senilai 1 juta. Nanti kalau saya sudah gajian, uang yang 1 juta ini akan saya kembalikan lagi ke kas RT. Nah, itu namanya rasionalisasi. Menganggap tindakannya wajar dilakukan. Nggak apa-apa, itu wajar kok. Nggak, nanti kan saya cuma pinjam sebentar, cuma pinjam 1 hari atau 2 hari. Toh uangnya juga belum mau dipakai. Jadi saya pakai dulu lah. Nanti kalau saya sudah gajian, uangnya dikembaliin lagi. Nah, itu namanya rasionalisasi. Yang ini ya, ini rasionalisasi. Jadi korupsi itu bisa terjadi ya karena memang ada peluang, karena sistemnya yang jelek. Kemudian ada kesempatan untuk melakukan itu. Lalu apalagi? Lalu mungkin karena dia punya kemampuan seseorang dalam apa? Dalam ngakalin sistem. Sistemnya bisa ditembus nih. Oh, dengan cara ini misalkan Pak RT dengan bendahara kerjasama. Nah ini kan artinya sistemnya masih bisa ditembus. Atau karena tergiur insentifnya. Oh, insentifnya bisa dapat banyak, kalau korupsi bisa punya uang banyak. Atau karena rasionalisasi tindakannya, atau kombinasi insentif dan rasionalisasi. Misalkan
insentifnya dapat 12 miliar, dirasionalisasikan 12 miliar. Kalau dihukum paling juga 4 tahun, berarti 1 tahun saya dapat 3M dong. 1 tahun dapat 3M. Nanti mungkin hukum 4 tahun masih ada potongan-potongan, nanti cuma di dalam penjara paling 2,5 tahun. Nah itu kan lebih enak lagi. Setelah saat di penjara uang 12M ini juga masih ada, artinya uang 12M ini juga enggak disita karena sekarang belum ada undang-undang penyitaan aset koruptor ya, jadi belum ada. Kalau uang 12M ini sudah habis, ya udah pemerintah nggak bisa ngusut lagi karena undang-undang perampasan aset itu belum ada. Itu mungkin rasionalisasi dari orang-orang yang melakukan korupsi. Itu ya, jadi korupsi itu ya bisa terjadi karena apa? Karena misalkan ada kombinasi peluang dan rasionalisasi, peluang dan kemampuan, atau adanya kemampuan dan insentif dan lain-lain. Misalkan kalian dimintain orang tua kalian untuk beli rokok. Rokok harganya 18.000. Kalian dikasih uang 20.000. Kemudian masih sisa 2.000, uang itu tidak kalian kembalikan. Kalian ambil uang yang 2.000 itu. Ini termasuk korupsi nggak? Iya, termasuk fraud. Kayak gitu. Kenapa kayak gitu ya? Karena ada apa? Ada peluang. Orang yang nyuruh aja nggak minta kok, jadi kita nggak usah ngembaliin. Nah itu kan artinya peluang muncul. Nah itu mungkin kalian bisa cari contoh-contoh yang lain yang konkret, yang detail, mungkin contoh sederhana atau mungkin langsung contoh ke perusahaan atau ke pemerintahan mengenai fraud diamond dan hubungannya dengan korupsi, atau korupsi ditinjau atau dilihat dari fraud diamond, peluang, kemampuan, insentif, atau rasionalisasi, atau mungkin cerita tentang kombinasi peluang kemampuan atau peluang insentif, peluang rasionalisasi atau rasionalisasi kemampuan, rasionalisasi insentif, atau ketiga atau keempatnya secara langsung. Oke, itu aja untuk hari ini dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dadah.